Sahabat, bayangkan hanya duduk sebentar setelah salat subuh lalu membaca 4 ayat Al-Quran dan ternyata dosa Anda diampuni, rezeki mengalir, dan jika ajal tiba hari itu Anda dicatat sebagai syuhada. Ini bukan dongeng, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini amalan yang sangat ringan, apalagi untuk kita yang sudah masuk usia 40, 50, bahkan 60 tahun ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, usia boleh bertambah, tenaga boleh berkurang, tapi jangan biarkan waktu kita kosong dari pahala besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang telah salat subuh tetap duduk di tempatnya lalu berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan memberi 10 keistimewaan yang luar biasa. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, jika kita tidak mampu beribadah sepanjang hari, ambillah waktu-waktu utama yang dipesan Nabi, yaitu pagi, petang, dan sebagian malam. Dan ada 4 ayat yang bila dibaca setelah subuh menjadikan kita diampuni dosanya, dikirimi 70.000 malaikat yang memohonkan ampun, dicatat mati syahid jika wafat hari itu, diberikan rezeki yang berkah, diberikan cinta di hati manusia, dan masuk surga tanpa hisab. Mari para sahabat kita simak baik-baik hingga akhir agar menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua, apalagi kita yang sudah memasuki fase usia tua. Namun sebelum kita bahas ayat-ayat tersebut, mohon kesediaan sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe, dan bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lain. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus. Terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anda. Mari kita tuliskan juga hajat, doa, cita-cita para sahabat di kolom komentar. Karena bila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada kisah inspirasi nyata, namanya Pak Burhan, seorang pensiunan guru dari Magelang, hidup sederhana bersama istrinya di usia senja. Sejak ia pensiun di usia 60 tahun,
ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Duduk setelah salat subuh hingga matahari terbit. Beliau membaca zikir, istighfar, dan ada 4 ayat terakhir dari surah Al-Hasr. Ia pernah berkata kepada anak-anaknya, "Ayah sudah tidak kuat lagi bekerja, tapi ayah ingin tetap berguna, minimal buat diri ayah sendiri dan nanti bekal ke akhirat." Setiap pagi, meski tubuhnya sudah lemah, ia duduk di sajadah sambil berselimut, kadang hanya dengan senter kecil karena listrik sering padam. Bibirnya tetap bergetar membaca ayat tersebut, lalu melanjutkan ayat-ayat tersebut hingga akhir. Anak-anaknya awalnya tidak terlalu memperhatikan, tapi mereka heran sejak ayahnya rutin melakukan itu. Masalah keluarga yang dulu sering muncul tiba-tiba mulai mereda. Anak pertamanya yang dulu sulit bekerja tiba-tiba diterima di sebuah perusahaan. Cucu-cucunya mulai rajin sholat tanpa diminta. Rumah tangganya jadi tenang dan rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Hingga pada suatu pagi yang tenang, Pak Burhan sholat subuh seperti biasa, duduk lebih lama dari biasanya, kemudian membaca ayat-ayat yang sama. Namun pagi itu, ketika istrinya menyusul ke ruang tengah, Pak Burhan masih duduk, tapi sudah dalam keadaan tersenyum dan tidak bernyawa. Di samping sajadahnya masih terbuka mushaf kecil yang biasa ia bawa. Dokter yang datang hanya berkata, beliau meninggal dengan tenang, sepertinya habis mengaji atau berzikir. Anak-anaknya menangis, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena mereka menyaksikan sendiri kebenaran janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahwa siapa yang duduk setelah subuh berzikir dan membaca ayat-ayat itu akan wafat dalam keadaan syahid. Hikmah dari kisah ini bahwa jangan anggap remeh amalan ringan. Kadang justru di usia tua Allah berikan kita amalan kecil tapi berpahala besar sebagai tiket pulang terbaik ke akhirat. Pesan untuk kita, jika Pak Burhan bisa, mengapa kita tidak? Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, jika kita tidak mampu beribadah sepanjang hari, ambillah waktu-waktu utama yang dipesan Nabi, yaitu pagi, petang, dan sebagian malam. Dan ada 4 ayat yang bila dibaca setelah subuh menjadikan kita diampuni dosanya, dikirimi 70.000 malaikat yang memohonkan ampun, dicatat mati syahid jika wafat hari itu, diberikan rezeki yang berkah, diberi cinta di hati manusia, dan masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itu, berikut adalah surah yang dibaca dan tata cara mengamalkannya sesuai dengan amalan yang ringan yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh. Ayat yang pertama dibaca 4 ayat terakhir surah Al-Hasr. Di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 21 sampai 24. Adapun langkah awalnya, bacalah ta'awuz terlebih dahulu sebanyak 3 kali. A'udzu billahi syami'il alim minasy syaithanir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian dilanjutkan membaca 4 ayat-ayat berikut yang ada di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 21 sampai 24. Mari para sahabat kita sama-sama membacanya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Adapun tata cara atau kaifiah mengamalkannya setelah salat subuh sebelum matahari terbit hingga kira-kira 15 sampai 20 menit setelah subuh. Langkah-langkahnya yang pertama, kita salat subuh terlebih dahulu, lebih utama salat berjamaah di masjid jika memungkinkan. Lalu yang kedua, jangan berpindah tempat duduk atau berdiri terlebih dahulu, tetaplah di tempat salat, baik di rumah ataupun di masjid. Yang ketiga, niatkan duduk untuk zikir dan bertafakkur. Yang keempat, bacalah ta'awudz sebanyak 3 kali. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Kemudian yang kelima, lanjutkan dengan membaca 4 ayat tersebut, yaitu di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 21 sampai 24 tadi. Kemudian tambahkan zikir, istighfar, salawat, doa pribadi bebas ya. Masing-masing doanya terserah. Makai bahasa Arab juga bisa, makai bahasa kita sehari-hari juga bisa. Atau kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran jika memungkinkan. Lalu yang ketujuh, tetap duduk hingga matahari terbit. Jika mampu, lanjutkan dengan salat isyraq 2 rakaat sekitar 12 sampai 15 menit setelah matahari benar-benar terbit. Adapun keutamaannya yang sesuai sebagaimana dijanjikan Rasulullah SAW, yang pertama, 70.000 malaikat akan memohonkan ampun untuk kita. Lalu yang kedua, jika meninggal pada hari itu, maka ketika kita meninggal, kita mati dalam keadaan syahid. Lalu yang keempat, dosa kita diampuni Allah. Yang kelima, rezeki dilimpahkan dan diberkahi. Yang keenam, dicintai makhluk. Yang ketujuh, dijaga kesehatannya, kuburnya diluaskan, diberikan kemudahan menjelang kematian. Yang terakhir atau yang kedelapan, catatan amal diberikan dengan tangan kanan. Kemudian kita dimasukkan surga tanpa hisab. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, amalan ini sangatlah ringan tapi pahalanya besar, khususnya bagi yang sudah masuk usia senja atau tua. Amalan seperti ini menjadi tabungan akhirat yang tak ternilai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membacanya di waktu pagi, maka Allah utus 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya. Dan jika ia meninggal hari itu, maka ia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, usia kita tak lagi muda. Mungkin tenaga kita tak sekuat dulu, tapi Allah itu maha pemurah. Cukup dengan 4 ayat setelah subuh dengan niat dan ketulusan, insya Allah doa dihapus, rezeki diberi, dan kalau maut datang kita dicatat sebagai syuhada. Mari mulai besok pagi bangun subuh, solat subuh, dan jangan pindah dulu, duduk
baca zikir, baca ayat-ayat ini, lalu niatkan hidup hari itu penuh keberkahan. Sahabat, jika video ini merasa bermanfaat, sebarkan kepada saudara dan teman yang lainnya, karena satu share Anda bisa menyelamatkan banyak jiwa. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus dapat amalan ringan berpahala besar. Terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anda. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.